Wajah yang terlihat lugu dan senyum yang tenang jadi alat promosi yang sempurna. Mereka menang di Pilkada DKI mengandaskan Foke, yaitu sebelum jadi orang paling berkuasa di negeri ini, sebelum memesona dunia dengan gaya belusukan, pria ini bukan siapa-siapa. Dia bukan jenderal, bukan juga ketua partai, juga bukan konglomerat. Dia pengusaha mebel dari kota yang mungkin jarang dibicarakan, Surakarta alias Solo. Tapi siapa sangka jalan hidupnya justru mengubah peta kekuasaan Indonesia. Yuk, kita flashback. Ya, nama lengkapnya Joko Widodo. Lahir di Surakarta 21 Juni 1961. Ayahnya seorang tukang kayu dan masa kecilnya berat. Tempat tinggalnya pernah digusur, berkali-kali pindah rumah. Namun semua pengalaman hidupnya itu kelak jadi DNA politiknya. Politik wong cilik. Jokowi menggeluti industri mebel hingga jadi eksportir, membuatnya terpilih sebagai Ketua Asmindo, Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia, untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya pada tahun 2002. Bernard Sheen, salah satu mitra bisnisnya di Prancis, menamai Joko Widodo dengan sebutan Jokowi yang kita kenal sekarang. Nama sapaan yang memang lebih populer daripada nama aslinya. You know, this name was between him and me, and today, if everybody use it. Dari organisasi perajin mebel ini, Jokowi memperluas relasi dan menabung bekal untuk masuk ke panggung politik. Sebuah dunia yang tentunya lebih rumit dari kayu jati. Tahun 2005, Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo lewat PDI Perjuangan. Banyak yang meremehkan Jokowi tentunya. Tapi Jokowi dengan wajah yang terlihat lugu dan senyum yang tenang jadi alat promosi yang sempurna. Dan ternyata dia menang. Ya mungkin karena rakyat sudah bosan ya dengan gaya politisi lama gitu. Ketika jadi wali kota Solo, gaya kepemimpinannya memang beda. Sering nongol di pasar, kemudian dia belusukan, menyapa langsung warga Solo yang ia jumpai. Dan saat itulah dimulai apa yang disebut dengan era pencitraan progresif. Gayanya membuat dibicarakan oleh banyak orang. Baju putih, celana bahan, murah senyum, dan diikuti kamera yang selalu siap merekam. Di balik pencitraan, wali kota Jokowi juga dikenal sebagai pengambil keputusan yang dinilai sangat pro rakyat. Salah satunya saat memindahkan ratusan PKL di Banjarsari. Nah, para PKL ini diajak berdialog sambil makan. Bukan cuma sekali, ternyata lebih dari 50 kali. Dan Jokowi berhasil memindahkan PKL tanpa kerusuhan, tanpa Satpol PP. Bahkan ia juga kerap mengadakan festival budaya yang mengangkat kota Solo sebagai the spirit of Java. Nah, gaya Jokowi ini ternyata memesona warga Solo, sehingga ia terpilih sebagai wali kota selama 2 periode. Di akhir jabatan periode kedua wali kota Solo, Jokowi bikin gebrakan lagi. Ia mengandangkan mobil dinas yang mewah dan menggantinya dengan mobil SMK, karya anak-anak SMK Negeri 2 Surakarta. Pencitraan dengan memakai pakaian sederhana semakin terdongkrak dengan adanya mobil SMK. Mobil yang disebut-sebut sebagai mobil nasional karya anak bangsa. Meskipun belakangan ini nasib mobil SMK tidak semulus karir Jokowi. Baru 2 tahun menjadi wali kota Solo periode kedua, Jokowi dipilih PDIP untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2012. Putra daerah ini berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau yang kita kenal Ahok, melawan petahana Fauzi Bowo alias Foke. Jakarta akan bangkit, akan jadi kebanggaan kita semua. Itu yang kita harapkan. Dengan slogan kampanye Jakarta Baru, Jokowi Ahok ternyata bikin kejutan. Mereka menang di Pilkada DKI mengandaskan Foke, yaitu petahana pada saat itu. Setelah jadi gubernur Jakarta, belusukan tetap jadi senjata. Masuk ke pasar, ke kampung kumuh, bahkan yang paling viral, gorong-gorong.
Dan warga senang akhirnya ada pemimpin yang turun langsung. Paduan Jokowi dan Ahok sebenarnya saling melengkapi. Yang satu tenang, yang satu meledak-ledak. Tapi tantangan Jakarta berbeda dengan Solo. Mulai dari banjir, macet, sampai birokrasi yang ruwet seruwet-ruwetnya. Namun Jokowi punya satu kekuatan, dia tampil beda. Dia dianggap sebagai sosok yang menjadi simbol transisi Indonesia dari era elit ke era rakyat biasa. Tapi setelah Jokowi menang dan memimpin Jakarta, apakah keadaan Jakarta berubah? Tidak juga. Macet ya tetap macet, banjir ya tetap banjir. Tapi waktu itu rakyat Jakarta tetap senang. Masalah di Jakarta belum tuntas, tetapi Jokowi meninggalkan Ahok. Jokowi mencoba peruntungan menjajal kontestasi pemilihan presiden. Dia berpasangan dengan Yusuf Kala, mantan wapres periode Presiden SBY. Tahun 2014, Jokowi Yusuf Kala maju sebagai calon presiden melawan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Pilpres 2014 memang penuh dengan drama, panas, dan penuh dengan black campaign. Tapi rakyat tetap memilih Jokowi. Dia jadi presiden dari kalangan sipil pertama yang bukan bagian dari elit politik lama. Program andalannya Tol Laut, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. Infrastruktur dibangun secara besar-besaran. Bandara, pelabuhan, hingga jalan tol dibangun Jokowi. Tapi tidak semua orang senang. Kritik datang dari kanan dan dari kiri. Dianggap terlalu fokus kepada infrastruktur dan juga dianggap kurang mengurus isu HAM. Seperti di Papua hingga Rempang. Dan ia dicurigai mulai dekat dengan oligarki. Pada Pilpres 2019, Jokowi kembali menang untuk kedua kalinya. Menggandeng Kiai Haji Maruf Amin, Jokowi mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Tapi pasca pemilu, Prabowo yang jadi lawannya di Pilpres diajak masuk kabinet. Dan ini menjadi langkah yang cukup pintar untuk meredam pertentangan pendukung lawan. Demi persatuan, jadi alasan menggandeng lawan jadi partner. Pada periode kedua pemerintahan Jokowi mulai ada kebijakan-kebijakan yang dinilai jauh dari kepentingan publik. Setahun menjabat, tiba-tiba muncul Omnibus Law, paket kebijakan serba bisa, undang-undang yang dinilai jauh dari kepentingan masyarakat umum. Dan ini memicu mahasiswa turun ke jalan-jalan, berunjuk rasa berhari-hari di banyak tempat. Menanggapi perlawanan dari banyak pihak ini, Jokowi kelihatan tetap tenang. Katanya Omnibus Law disusun demi lancarnya arus investasi. Tahun 2020, pemerintahan Jokowi dihantam pandemi COVID-19. Dari Cina, virus COVID-19 menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan akibat pandemi ini, 1,3 juta manusia meninggal dunia. Lebih dari 30 juta orang harus dirawat akibat terjangkit COVID. Selain menyebabkan kematian, pandemi ini menghantam sektor ekonomi. Banyak perusahaan bangkrut dan PHK terjadi di mana-mana. Tahun 2022 saat negara belum sembuh dari pandemi COVID-19, ekonomi bahkan masih terseok, Jokowi justru membuat kebijakan baru, yaitu memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Nah ini butuh dana luar biasa kan untuk membangun IKN. Dan kita nggak tahu dari mana asalnya. Di awal memang Jokowi sempat menyebut bahwa dana tersebut datang dari investor asing yang sudah antri. Ya, itulah kebijakan Jokowi. Dari Omnibus Law disusul IKN membuat orang semakin bertanya-tanya apa sih sebenarnya ambisi dari Jokowi ini. Di kancah dunia politik, Gibran jadi wali kota Solo, kemudian belakangan jadi wapres. Sementara menantunya Bobi Nasution jadi wali kota Medan, lalu jadi gubernur Sumatera Utara. Dan anak bungsu keputusan Kaesang jadi ketum Partai Solidaritas Indonesia juga membuat orang bertanya-tanya.
Bukannya dulu mereka nggak berminat banget gitu di politik ya. Tapi kok sekarang menguasai dunia politik. Cukup membingungkan. Namun itu menjadi pertanyaan publik. Dan publik mulai berpikir kritis. Masihkah Jokowi milik rakyat atau barangkali sudah jadi dinasti politik yang baru? Transformasi Jokowi dari simbol rakyat kecil jadi sosok nasional kemudian dipertanyakan. Oktober 2025 menjadi akhir 2 periode pemerintahan Jokowi. Prabowo Subianto muncul menggantikan Jokowi. Sosok pemimpin yang digambarkan sebagai bagian dari wong cilik sudah tergantikan. Itulah kisah seorang wali kota yang naik kelas jadi gubernur, tapi belum sempat selesai dari gubernur, sudah keburu dipromosikan jadi presiden. Jakarta seakan jadi batu loncatan, belusukan jadi branding, dan rakyat rasa-rasanya harus kembali berhadapan dengan kehidupan nyata. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.